Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Jessica Natasha Sibarani dengan NIM 11323D048 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 15 soal UAS teori. Yang pertama, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel sebagai jawabannya E, Cartesian produk. Alasannya, cross join menghasilkan Cartesian produk yang merupakan himpunan bagian kombinasi semua baris dari dua atau lebih tabel. Dalam operasi ini, setiap baris dari tabel pertama digabungkan dengan setiap baris dari tabel kedua sehingga menghasilkan jumlah baris yang merupakan hasil dari jumlah baris dalam masing-masing tabel. Yang kedua diketahui dua buah tabel dengan nama T cabang BNI, yang kedua T cabang BNI baru. Sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti di bawah ini adalah jawabannya C. Select lokasi from cabang BNI, union select lokasi from cabang BNI baru. Buktinya yang sudah saya jalankan di SQL yaitu ini. Alasannya, union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih select statement. Sintaks ini menghilangkan duplikasi yang hanya menyertakan hasil yang unik dari dua tabel. Yang ketiga, perhatikan tabel berikut ini. T cabang BNI. Jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasi Jakarta atau data pada row 1 ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru, maka sintaks yang kita perlukan adalah jawabannya B. Insert into cabang BNI baru. Select all from cabang BNI where cabang BNI ID in BNI 001 Jakarta. Ialah sintaks yang sudah saya jalankan di SQL. Alasannya, digunakan sintaks insert into untuk menambahkan data ke dalam tabel T cabang ini baru. Select all from cabang BNI where cabang BNI ID sama dengan BNI 001 and lokasi Jakarta digunakan untuk memilih data dari T cabang BNI yang sesuai dengan kriteria yang diberikan, yaitu cabang BNI ID BNI 001 dan lokasi Jakarta. Keempat, dari tabel T cabang BNI berikut ini akan diubah lokasi pada cabang BNI ID sama dengan BNI 001 menjadi Kalimantan. Maka sintaks yang diperlukan adalah A. Update cabang BNI baru, set lokasi sama dengan Kalimantan, where cabang BNI ID sama dengan BNI 001. Alasannya, digunakan perintah update untuk mengubah data dalam tabel T cabang BNI, set lokasi Kalimantan digunakan untuk menetapkan nilai Kalimantan ke kolom lokasi, where cabang BNI ID sama dengan BNI 001 digunakan untuk menentukan baris mana yang akan diubah, yaitu baris dengan cabang BNI ID BNI 001. Tapi saat saya jalankan sintaksnya, terjadi kesalahan atau error. Yang kelima, perhatikan tabel berikut ini, T cabang BNI. T cabang BNI baru. Sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut adalah jawabannya B. Select lokasi from cabang BNI baru, except select lokasi from cabang BNI. Inilah sintaks yang saya jalankan di SQL saya. Alasannya untuk membuat hasil yang menampilkan lokasi yang ada di cabang BNI, tetapi tidak ada di cabang BNI baru. Yang keenam, dari tabel T cabang BNI baru berikut ini, akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001 dengan hasil berikut ini. Maka sintaks query yang benar untuk menghasilkan hasil di atas adalah jawabannya yang pertama dan kelima. Alasannya, pernyataan ini akan memilih kolom cabang BNI ID dan lokasi dari tabel T cabang BNI baru, di mana nilai cabang BNI ID lebih besar dari BNI 001 dan lebih besar sama dengan BNI 004. Yang ketujuh, jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabel harus dipecah merupakan syarat pembatasasi. Jawabannya D, 3F. Alasannya, third normal form atau 3F mengharuskan bahwa tabel harus dalam second normal, dan semua atribut non-primer dan prim atau atribut yang bukan lagi dari kunci kandidat harus bergantung langsung pada kunci utama, dan tidak boleh ada ketergantungan transitif non-key atribut. Artinya, jika ada ketergantungan antara non-key atribut, tabel tersebut harus dipecah untuk menghilangkan ketergantungan tersebut dan mencapai 3F. Yang kedelapan, normalisasi berskala dilakukan untuk jawabannya 1 dan 2. Yang pertama, menghindari kesalahan pengertian data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus atau data anomalies. Normalisasi membantu mengelompokkan data dengan cara menghindari kehilangan data berarti satu baris satu dihapus. Yang kedua, meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau update anomalies. Yang ke-9, perhatikan gambar 1, relasi antara student fitur berikut yang normal karena jawabannya C. Atribut laboratorium 1, laboratorium 2, dan laboratorium 3 adalah kelompok atribut yang mengalami perulangan. Alasannya, adanya perulangan data atau kelompok perulang terlihat dari keberadaan kolom untuk 3 laboratorium yang berbeda. Ini menandakan bahwa data terkait dengan laboratorium diulang beberapa kali yang melanggar prinsip normalisasi. Nomor 10, sebuah relasi memenuhi 2NF apabila jawabannya 1 dan 4. Yang pertama, relasi sudah memenuhi F. Ini adalah syarat awal untuk mencapai NF, namun bukan mencapai definisi 2NF itu sendiri. Yang keempat, apabila memiliki converted key, tidak boleh ada atribut bukan kunci
yang hanya tergantung sebagian saja pada atribut membentuk composite key. Ini menggambarkan kondisi yang diperlukan untuk menghindari ketergantungan parsial ketika menggunakan kunci composite. 11. Diberikan relasi tenor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Relasi tidak memenuhi DNF karena jawabannya D, 3 dan 4. Pernyataan ketiga, atribut vendor name tergantung kepada vendor node yang merupakan salah satu bagian dari composite key. Alasannya menjelaskan mengapa relasi tidak memenuhi DNF. Ini menunjukkan kebergantungan atribut dan kunci vendor name pada bagian dari kunci composite. Pernyataan keempat, karena atribut key di supply tampaknya terkait dengan kunci composite vendor node dan order node. 12. Sebuah relasi yang memenuhi 3NF apabila jawabannya 1 dan 2. Pernyataan 1 menyatakan bahwa syarat pertama untuk mencapai 3NF adalah memastikan bahwa relasi sudah memenuhi 2NF. Yang kedua, menyatakan bahwa atribut yang bukan kunci tidak saling tergantung satu sama lain yang merupakan syarat utama dalam normalisasi ke 3NF. 13. Relasi dengan skema berikut. Mahasiswa, NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, nama studi, alamat, tidak memenuhi 3NF karena B. Atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Alasannya, 3NF membutuhkan bahwa atribut yang kunci tidak boleh memiliki kegantungan transitif pada atribut kunci. Nomor 14, perhatikan tabel dosen pada gambar 6 berikut ini. Sintaks skill yang akan menghasilkan sumber data dosen memiliki nip yang dengan adalah jawabannya B. Select from dosen where nip like bintang 1. Bintang 1. Pernyataan where nip like bintang 1 akan memilih semua baris di mana nilai kolom ini berakhir dengan angka 1. Karakter wildcard bintang digunakan untuk menyocokkan 0 atau lebih karakter sebelum angka 1 pada akhir nilai kolomnya. Nomor 15, jika tabel dosen pada Rosoal 14 memiliki relasi dengan tabel user seperti pada gambar 7 berikut, maka sintaks berikut yang akan menghasilkan data dosen dengan atribut tim, nama, dan cluster name yang berada pada cluster name SKE adalah jawabannya E. Select nip nama cluster name kolom dosen inner join cluster column cluster ID dosen, cluster ID where cluster name SKE software quality SOS. Alasannya, perlu dilakukan inner join antara tabel dosen dan cluster berdasarkan cluster ID. Kemudian perlu melakukan filter atau filter untuk cluster name yang sama dengan SKE atau software quality assurance. Demikian penjelasan dari soal UAS. Soal 15 soal UAS yang telah saya buat dalam bentuk paparan. Jika ada kesalahan kata yang terjadi, saya mohon maaf. Terima kasih.